Yo 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 yo, kali ini Hot Wheels mengeluarkan line up silver seriesnya lagi berupa Fast and Furious Brian O'Connor. Yang pada tahun sebelumnya juga udah keluar versi Dominic Toretto-nya ya. For your information aja nih, series Brian ini sudah keluar pada awal tahun 2025 kemarin dan saya baru nge-review sekarang. Hehehe. Maafin ya, nggak apa-apa lah telat daripada nggak sama sekali. Dan saya kemarin juga dapat info di grup Facebook komunitas Hot Wheels. Seri ini kembali restock di beberapa wilayah. Bakal menyeluruh atau enggaknya saya tidak tahu. Tapi kalau ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Mobil ini pertama kali muncul di Too Fast Too Furious dengan adegan balapan bersama Honda S2000, Toyota Supra, dan RX-7. R34 Brian ini menggunakan Seaways body kit. Buat kalian yang nggak tahu Seaways body kit, wajar aja karena tidak seterkenal body kit lain seperti Liberty Walk ataupun RWB. Castingan ini sudah muncul sebanyak 11 kali dengan seri reguler, special card, multiple pack maupun premium. Memang karena banyak peminatnya, jadi Hot Wheels ini terus mengeluarkan castingannya ya. Dilihat dari card atau blisternya, di sini tertulis Hot Wheels Silver Series, kemudian nomor 3/5 karena R34 ini nomor 3 dari 5 mobil Brian yang lain. Dari artworknya sendiri terlihat gambar R34 itu, kemudian di belakangnya diikuti dengan pemandangan gunung, jalan raya sampai bawah ini aspal nih ya. Kemudian savana-savana di belakang. Dan di sini di bawahnya tertulis Fast and Furious Brian O'Connor karena ini bagian dari seri Brian O'Connor. Kemudian di bawahnya sendiri ada nama Nissan Skyline GTR BNR 34, kemudian logo Mattel dan 3 Plus karena ini peruntukannya mainan dan untuk anak di atas 3 tahun ke atas. Bubble-nya sendiri mengikuti mobilnya, jadi kayak ngepres-ngepres gitu ya, nggak kayak regular car pada umumnya. Terus kita balik ke belakang. Bagian belakangnya sendiri terdapat beberapa mobil-mobil yang dipakai Brian pada seri Fast and Furious. Contohnya saja seperti Mitsubishi Eclipse, Toyota Supra, Nissan Skyline GTR BNR 34, kemudian Ford Escort, dan Toyota Supra. Kalian pasti udah tahu lah yang mana kalau misalnya kalian ketinggalan hunting. Tersisa yang mana coba? Ya, benar sekali. Ini Ford Escort yang bakal kalian temuin kalau kalian sudah kalah hunting karena ini yang paling gak laku di antara castingan yang lain. Kenapa ada dua Supra? Nah, yang Supra pertama ini Toyota Supra yang dipakai Brian itu Toyota Supra Orange ya dengan tampo seperti mobil JDM kebanyakan. Kemudian Toyota Supra putih ini yang dipakai sebelum Brian atau Paul Walker itu wafat ya gengs di seri Fast Furious terakhirnya dia kalau nggak salah. Kemudian di bagian bawah ini terdapat beberapa lisensi seperti Universal Studios selaku pemegang lisensi dari franchise Fast Furious itu sendiri, kemudian lisensi dari Nissan, Mitsubishi Motors, Ford, dan Toyota. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung dobrak saja mobilnya. Wah, nah langsung buang kartunya, langsung kita buka ya. Satu. Wah, satisfying banget nih. Secara keseluruhan mobil ini berwarna silver ya, bisa kalian lihat semuanya berwarna silver. Dan side view paling nampak di sini terdapat tampo garis biru secara terputus-putus membentuk suatu pola. Khas mobil JDM pada tahun 90-an lah ya. Dan di sini terdapat detail lampu samping, kemudian di sini logo GT, handle pintu, dan tutup tangki bahan bakar. Lagi-lagi castingan R34 ini tidak memiliki spion karena balik lagi pada kegunaan atau fungsinya untuk dimainkan, tidak perlu detail-detail amat lah ya. Kemudian di kaca sampingnya ini terbuka dengan warna smoke tint ya. Untuk front view-nya sendiri juga terlihat tampo garis biru di kap depan, kemudian wiper di kaca juga ada, dan di kap mobil ini juga seperti ada air scoop juga sebagai air intake. Padahal di filmnya nggak ada air scoop gini ya. Untuk detail bagian depannya sendiri cukup bagus karena terdapat tampo lampu depan. Tapi di bagian bumpernya ini tidak ada logo dari GTR. Kemudian sisi kirinya sama seperti sisi kanannya. Cuma
Terdapat perbedaan, di kanan ada tutup tangki bahan bakar, sedangkan di kiri tidak ada. Bagian belakangnya terdapat wing yang menyatu dengan satu cetakan bodi, dan ini tidak terpisah ya, bisa kalian lihat sendiri. Kemudian di rear bumpernya terdapat ciri khas Nissan Skyline, yakni dua lampu bulat yang berjajar pada kanan dan kiri. Dan ada tampo stop lamp juga di sini. Untuk detailnya cakep sih, dikasih warna merah. Kemudian ini untuk logo Nissan-nya kurang banget ya, kurang detail nih. Kemudian di sebelahnya ada logo GTR, nggak kayak yang di depan tadi nggak ada logo GTR-nya. Kemudian di plat nomor belakang tidak terdapat. Kayaknya sih kalau bisa lebih detail bakal lebih cakep nih. Kemudian untuk di bawah bagian kirinya ini terdapat exhaust atau knalpotnya ya. Untuk bannya bisa rolling dengan sempurna. Dan velg menggunakan MM5 model muscle 5 spoke berwarna silver. Karena ini masih silver series, jadi masih menggunakan ban plastik ya nih, ban plastik. Kemudian interiornya bisa kita lihat di sini berwarna hitam dengan setir di kanan. Nah, bisa kalian lihat ini setirnya di kanan. Kemudian terdapat 4 bangku, kelihatan dari depan. Kemudian di belakang sini ada bangkunya juga ya. Kemudian kita balik ke base bawahnya. Untuk bagian bawahnya base masih menggunakan bahan plastik berwarna hitam. Kalau nggak salah di seri ini yang menggunakan base besi itu cuma Mitsubishi Eclipse ya. Terus detail di bagian base-nya ini lumayan detail, terdapat tulisan Made in Thailand, dikarenakan semua special card sudah diproduksi di negara tersebut. Ada tulisan copyright 2009 Mattel dan nama dari Nissan Skyline GTR R34. Kok ada logo Hot Wheels-nya nih? Jarang-jarang ada logo Hot Wheels loh di bagian base nih. Cuma ini doang yang baru saya lihat. Coba kalau kalian tahu ada mobil lain nggak yang ada logo Hot Wheels-nya di bagian bawah, tulis di kolom komentar bawah ya. Mungkin dari segi detail di sini masih banyak kekurangannya ya, nggak kayak seri Fast Furious Wave 2 tahun 2023. Tapi dengan harga gantungan di 59.900 dan di marketplace sekarang berkisar sekitar 120.000 ke atas sampai video ini dibuat. Nggak seperti waktu awal rilis harganya bisa sampai 200 ke atas. Sekarang udah mulai turun dan layak untuk kalian beli. Untuk nilainya saya berikan adalah 8 dari 10. Menurut kalian nilai yang layak diberikan berapa nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian review kali ini. Kalau kalian suka sama videonya silahkan like, komen, subscribe, dan share ke teman kalian. Bye bye. Ciao.